Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Putri Hantika dengan NIM 22020151035 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen mata kuliah Pak Bambang Tutuko dan mata kuliah Akuntansi Manajemen dari kelas 5I. Saya di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Andriana Saputra dengan NIM 22020151032. Dengan Wanda Dewi Susanti NIM 2502019008. Dan terakhir, saya Torik Raihan Atsbi dengan NIM 2302015083. di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang overview of management accounting. Next slide. Anggota kelompok yang tadi sudah diperkenalkan dengan diri-diri masing-masing. Jadi next slide. Pembahasan pertama ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, perorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Jadi, akuntansi manajemen bukan hanya mencatat, tetapi juga menjadi dasar strategi dan evaluasi kinerja perusahaan. Next slide. Oleh karena itu, akuntansi manajemen didefinisikan sebagai penerapan teknik-teknik dan konsep yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historikal dan yang diproyeksikan dari suatu usaha untuk membantu manajemen dalam penyusunan rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional dan dalam membuat keputusan-keputusan rasional dengan suatu pandangan ke arah pencapaian tujuan tersebut. Next slide. Selanjutnya di sini ada tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan kepada manajer dan pemimpin perusahaan. Maksudnya yaitu akuntansi manajemen menyajikan data keuangan yang tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan manajer agar keputusan bisnis didukung fakta, bukan perkiraan. Selanjutnya itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik seperti perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan evaluasi investasi. Sehingga keputusan lebih terarah dan efisien. Yang selanjutnya itu membantu membangun strategi jangka panjang yang solid guna memenangkan persaingan usaha. Yang selanjutnya yaitu membantu mengidentifikasi masalah yang timbul serta menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, tujuan dari akuntansi manajemen yaitu membantu mencari peluang tersembunyi yang dapat menguntungkan perusahaan. Next slide. Di sini ada pekerjaan manajemen dan kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Di sini pengertiannya yaitu merancang beberapa langkah yang akan diambil dalam upaya menggerakkan perusahaan ke arah sasarannya. Maksudnya menetapkan rencana dan tingkat konkret agar perusahaan bergerak sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu ada pengendalian. Pengendalian di sini yaitu pengendalian diperlukan untuk umpan balik, memastikan bahwa kegiatan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya di perencanaan. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu proses yang melibatkan pemberian instruksi dan motivasi kepada karyawan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada next slide. Ada pengambilan keputusan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik. Pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan strategis dan pengambilan keputusan taktis. Next slide. Di sini ada siklus fungsi manajemen dalam akuntansi manajemen. Gambar ini tuh menunjukkan siklus fungsi manajemen dalam akuntansi manajemen, yaitu bagaimana manajer merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama ada menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek atau perencanaan tadi.
Manajer menentukan tujuan dan langkah yang harus dilakukan, baik untuk periode panjang atau strategis maupun maupun jangka pendek yaitu operasional. Yang kedua ada penerapan rencana atau pengarahan dan motivasi. Rencana yang dibuat dijalankan oleh seluruh bagian perusahaan, manajer memberi arahan dan memotivasi karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan targetnya yang telah dijelaskan tadi. Terus yang ketiga ada mengukur kinerja atau pengendalian. Setelah rencana dijalankan, kinerja aktual diukur, misalnya melalui laporan keuangan atau indikator lain untuk menilai hasil pelaksanaannya. Terus membandingkan kinerja rencana dan aktual atau pengendalian. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana, jika ada penyimpangan dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Yang terakhir ada pembuat keputusan. Nah, ini inti dari prosesnya. Manajer terus-menerus membuat keputusan di setiap tahap, yaitu merencanakan, mengarahkan, menilai, dan mengoreksi. Nah, ini siklus fungsi manajemen dalam akuntansi itu alurnya membentuk siklus berulang yang digambarkan pada gambar yang di slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, di sini jadi ada hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Hubungannya, pertama, akuntansi biaya terhadap akuntansi keuangan. Di sini kalau misalkan dalam hubungannya tersebut merupakan terdapat pada informasi harga pokok produksi per unit, HPP, yaitu HPP per unit yang digunakan untuk penilaian persediaan barang. Jadi kalau misalkan laporan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan itu, hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan itu terdapat di laporan laba rugi, jadi HPP. Dan jadi laporan posisi keuangan dan HPP-nya berada dan tercatat dalam laporan laba rugi. Sedangkan hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen itu terdapat pada informasi HPP per unit yang digunakan untuk tujuan perencanaan biaya, pengendalian biaya, pengambilan keputusan, dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selain tadi terdapat hubungan, di sini juga ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini tercatat ada 6, yaitu pemakaian informasi, output tujuannya, terus jenis informasi, orientasi waktu, ruang lingkup informasi. Pemakaian informasi, perbedaan di sini merupakan kalau misalkan akuntansi manajemen itu pemakai informasinya berada pada pihak internal perusahaan. Sedangkan kalau misalkan akuntansi keuangan, pemakai informasinya itu terdapat pada pihak eksternal perusahaan. Nah, di sini juga ada perbedaan pada output. Output akuntansi manajemen itu laporan yang dibutuhkannya itu terdapat pada manajemen. Sedangkan kalau misalkan output dari akuntansi keuangan itu terdapat pada laporan keuangannya. Nah, di sini juga ada tujuannya. Dari tujuannya udah jelas di sini. Itu akuntansi manajemen tujuannya itu mempertimbangkan biaya dan manfaat. Sedangkan kalau misalkan akuntansi keuangan itu tujuannya harus mengikuti SAK. SAK tuh syarat akuntansi yang terdapat pada catatan akuntansi secara paten lah, seperti itu. Nah, di sini juga ada perbedaan terhadap terhadap jenis informasi. Kalau misalkan di akuntansi manajemen, yaitu terdapat pada keuangan dan non keuangan jenis informasinya. Sedangkan akuntansi keuangan ya udah pada keuangan doang gitu. Nah, terus yang kelima di sini kan ada perbedaan juga terhadap orientasi waktu informasi. Kalau misalkan orientasi waktu informasi akuntansi manajemen itu terdapat pada waktu informasinya tuh di masa depan. Kalau misalkan orientasi waktu informasi akuntansi keuangan itu terdapat pada di masa lalu. Terus juga ada ruang lingkup informasi, perbedaan pada ruang lingkup informasi yang kalau misalkan akuntansi manajemen itu informasinya segmen, informasi segmen tuh kayak informasi dalam suatu kelompok tertentu. Sedangkan kalau misalkan keuangan itu terdapat pada informasi perusahaan secara keseluruhan.
Oke, selanjutnya yaitu terkait perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sini ada just in time di awal tahun 1980-an. Jadi, di sini itu perusahaan yang menggunakan sistem pengendalian persediaan dan produksi just in time itu, di mana artinya perusahaan membeli material dan memproduksi unit output itu sesuai dengan permintaan aktual dari konsumen. Jadi konsep JIT itu dalam kondisi yang ideal, perusahaan akan membeli bahan baku hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Jadi pembuatan produksi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen pada hari itu. Nah, di sini itu perusahaan dapat memperhatikan 4 kunci yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan dari operasi sistem JIT, yaitu yang pertama memperbaiki produksi, yang kedua itu mengurangi waktu setup yang dibutuhkan untuk berproduksi, kemudian ada berusaha mencapai zero defect dan mengembangkan fleksibilitas karyawan. Next slide. Nah, kemudian itu ada Total Quality Management atau TQM. Jadi, TQM ini memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama itu fokus pada pelayanan konsumen, kemudian ada pemecahan masalah secara sistematik dengan menggunakan yang ada di garda depan siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA, yaitu merupakan pendekatan sistematis yang didasarkan pada fakta untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi, singkatan itu, TQM menyediakan alat dan teknik untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan fakta dan analisa. Jadi, jika cocok untuk diterapkan, akan menghindarkan sifat yang kontraproduktif. Next slide. Kemudian di sini ada proses reengineering atau proses rekayasa ulang. Nah, dalam proses reengineering ini, suatu proses itu diplot dalam satu diagram secara detail, dikritisi, dan kemudian dirancang ulang untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak diperlukan, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan pengurangan biaya. Nah, ide pokok pada proses reengineering itu bahwa setiap aktivitas, sorry, slide-nya kegeser. Nah, bahwa setiap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah terhadap produk atau jasa itu harus dihilangkan. Nah, contohnya itu seperti memindahkan barang-barang setengah jadi dalam jumlah besar antar workstation. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, maka harus dihilangkan. Begitu. Nah, masalah yang muncul biasanya pada proses rekayasa ulang itu biasanya yakni keengganan dari karyawan sebab munculnya ketakutan terhadap kehilangan pekerjaan. Padahal perbaikan yang sesungguhnya akan tercapai apabila manajemen dapat memperluas bisnis mereka daripada harus mengurangi jumlah karyawan. Jadi, jika memperbaiki proses kerja yang ada di perusahaan, mereka dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Jadi, perusahaan akan memiliki kemampuan kompetitif untuk terus bertahan. Next slide. Nah, kemudian ada Theory of Constraint atau TOC atau teori kendala. Jadi constraint ini itu merupakan kendala. Segala sesuatu menghambat kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik bagi diri individu maupun organisasi. Nah, karena kendala ini menjadi penghambat untuk meraih apa yang diinginkan, pengelolaan berdasarkan teori of constraint ini menjadi faktor kunci sukses. Jadi, prosedur yang harus dilakukan itu untuk memperkuat mata rantai yang dikerjakan. Yang pertama itu ada identifikasi terlebih dahulu terkait mata rantai yang paling lemah atau bagian yang menjadi kendala. Dan jangan membiarkan beban yang lebih berat yang tidak bisa ditangani oleh mata rantai paling lemah. Kemudian kita konsentrasikan usaha untuk perbaikan di mata rantai tersebut, di mata rantai yang paling lemah. Nah, jika usaha perbaikan tersebut berjalan sukses, maka bagian yang paling lemah tersebut bukan lagi bagian jadi yang paling lemah. Nah, pada tahap ini, kita melakukan identifikasi kembali untuk menentukan bagian yang paling lemah, sehingga usaha-usaha perbaikan dapat dialihkan ke bagian tersebut. Nah, pendekatan TOC ini adalah bagian yang menyempurnakan pendekatan TQM dan proses rekayasa ulang. Next slide. Oh ya, untuk sebelumnya itu perbedaan utama ini di antara JIT, TQM,
sama proses reengineering kemudian dan TOC ini adalah fokus dan pendekatannya. Nah, kalau JIT itu lebih fokus pada pengurangan dan pemborosan dan produksi tepat waktu, TKM berfokus pada peningkatan kualitas berkelanjutan dan kepuasan konsumen. Proses reengineering berfokus pada perancangan ulang proses secara sistematis untuk hasil yang cepat, dan TOC ini berfokus pada identifikasi dan pengelolaan hambatan dalam sistem untuk meningkatkan throughput. Nah, selanjutnya itu pembahasan terkait akuntansi biaya dan akuntansi manajemen kontemporer. Nah, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen kontemporer ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Nah, untuk akuntansi biaya ini berfokus pada pengumpulan dan perhitungan biaya produksi. Sedangkan akuntansi manajemen kontemporer menggunakan informasi biaya dan data lainnya untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian operasional strategis organisasi di era modern. Nah, untuk akuntansi biaya itu sendiri, fokusnya itu pada mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Dan sedangkan untuk akuntansi manajemen ini fokusnya pada pemanfaatan informasi biaya dan non-keuangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Nah, tujuan dari akuntansi biaya itu untuk menghitung HPP dan menganalisis profitabilitas. Sedangkan tujuan dari akuntansi manajemen kontemporer yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Next slide. Nah, kemudian apa sih hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen? Hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen kontemporer yaitu adalah dasar dari akuntansi manajemen. Jadi informasi biaya yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya kemudian dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut oleh akuntansi manajemen untuk tujuan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian yang lebih luas, terutama dalam konteks kontemporer yang dinamis. Next. Nah, selanjutnya itu terkait dampak kompetisi internasional terhadap bisnis dan akuntansi manajerial. Jadi dalam beberapa dekade terakhir ini, industri kompetisi itu telah mendunia yang disebabkan adanya penurunan tarif, kuota, dan hambatan-hambatan perdagangan bebas. Kemudian ada juga perbaikan dalam sistem transportasi global dan meningkatnya kecanggihan pasar dunia. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang berperan dalam mengurangi biaya perdagangan internasional dan membuat perusahaan asing mampu berkompetisi dengan perusahaan lokal. Kemudian, backstory ada penyatuan pasar Eropa pada akhir tahun 1950-an yang didukung oleh 575 juta penduduk yang melibatkan puluhan negara Eropa yang bergabung ke dalam pasar Eropa tersebut. Nah, mata uang yang digunakan pada saat melakukan transaksi di masa itu ialah euro. Penurunan hambatan perdagangan mempermudah ekspansi ke luar negeri perusahaan-perusahaan yang gesit dan agresif. Nah, untuk terus bertahan, perusahaan yang mampu berprestasi dengan baik di negara asal harus berjuang menjadi kompetitor kelas dunia. Akan sangat sulit bagi perusahaan untuk bersaing di dunia internasional apabila perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya itu serta pengambilan keputusannya menggunakan sistem akuntansi manajemen kelas 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pimpinan perusahaan harus mempercayakan kepada orang-orang untuk melakukan strategi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang memungkinkan desentralisasi tanggung jawab manajemen. Desentralisasi adalah delegasi otoritas pembuatan keputusan organisasi dengan memberi manajer serangkaian level operasi dan membuat keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga memiliki departemen pendukung seperti departemen pembelian dan departemen personalia. Struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, di paling atas ada Dewan Direktur. Yang di bawahnya ada pimpinan, wakil pimpinan operasi, departemen personalia, departemen pembelian, terus ada kepala bagian keuangan. Di bawah kepala bagian keuangan ada bendahara dan controller.
Di bawah wakil pimpinan operasi ada yang namanya manajer toko, dan di bawahnya lagi ada di toko lain. Di slide selanjutnya, gambar yang nampak dalam paragraf 18 disebut bagan organisasi. Bagan organisasi itu sendiri menunjukkan pembagian pertanggungjawaban di antara para manajer dan garis formal komunikasi dan pelaporan atau rantai komando. Di setiap kotak menunjukkan area pertanggungjawaban manajer dan garis di bawah kotak menunjukkan garis otoritas formal di antara para manajer. Bagan tersebut menginformasikan bahwa manajer toko bertanggung jawab kepada Vice President. Vice President bertanggung jawab kepada Presiden yang bertanggung jawab kepada Dewan Direktur. Dengan mengikuti garis otoritas dan komunikasi dalam bagan organisasi, kita dapat melihat bahwa manajer toko di Hong Kong akan memberikan laporannya kepada Vice President dan bukan kepada Presiden. Hubungan informal dan jalur komunikasi selalu dikembangkan di luar hubungan formal pelaporan karena adanya kontak pribadi antara para manajer. Struktur informal tidak nampak dalam bagian organisasi tetapi memiliki peran yang vital dan efektivitas operasi. Di bab selanjutnya adalah etika profesional para akuntansi manajemen. Standar etika para praktisi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan standar perilaku etik tertinggi terhadap organisasi dimanapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Berikut adalah standar etika pelaku akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama adalah ada kompetensi. Apa itu kompetensi? Tugasnya adalah bertanggung jawab mempertahankan kompetensi profesional pada level yang semestinya. Terus yang kedua adalah ada melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang relevan. Standar yang kedua adalah kerahasiaan. Yang bertanggung jawab tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan pekerjaannya kecuali mendapat wewenang atau karena adanya kewajiban hukum. Terus tugas yang kedua adalah menginformasikan kepada bawahannya tentang kerahasiaannya yang diperoleh selama menjalankan pekerjaan dan mengawasi aktivitas mereka untuk meyakinkan bahwa mereka tetap menjaga kerahasiaannya. Standar yang ketiga ada integritas, yang memiliki kewajiban menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara etis. Yang kedua tugasnya adalah menghindari adanya pertentangan kepentingan dan memberi nasihat kepada pihak yang berkepentingan terhadap konflik-konflik yang potensial terjadi. Tugas yang ketiga adalah tidak menumbangkan baik secara aktif maupun pasif hasil-hasil yang dicapai organisasi yang sah serta tujuan-tujuan etis. Selanjutnya, standar yang keempat adalah objektivitas, yang bertanggung jawab mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif. Yang kedua adalah mengungkapkan seluruh informasi yang diharapkan relevan untuk mempengaruhi pemakai untuk memahami laporan, komentar, dan rekomendasi yang disajikan. Dan bab yang terakhir adalah sertifikat akuntansi manajemen. Di akuntansi manajemen, syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah itu dengan cara memenuhi kualifikasi tertentu dan memiliki hak untuk menyandang sertifikat manajemen akuntan atau yang disebut dengan CMA. Setidaknya ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan gelar CMA ini. Yang pertama adalah kirim aplikasi ke bagian administrasi dan registrasi ujian CMA. Yang kedua adalah lolos seluruh komponen ujian CMA yang terdiri dari 4 bagian dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman profesional yang memadai setidaknya 2
2 tahun berturut-turut di bidang manajemen dan akuntansi keuangan selama 7 tahun dan untuk lulus ujian CMA. Dan yang terakhir adalah mematuhi kode etik. Dan Oke, dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, berikut ada dua contoh soal. Untuk soal pertama bisa dibacakan oleh Kak Adel. Untuk latihan soal yang pertama itu terkait pendekatan JIT. Di sini untuk keberhasilan pendekatan JIT sebuah perusahaan harus menciptakan hubungan yang sistematis dengan para pemasoknya. Jelaskan aspek-aspek penting dalam hubungan tersebut dalam sebuah sistem JIT. Yang pertama itu ada kemitraan jangka panjang, kemudian ada berbagi informasi dan komunikasi terbuka, kemudian yang ketiga ada kualitas yang konsisten dan andal, terus ada pengurangan waktu lead, dan yang terakhir itu keterlibatan pemasok dalam proses peningkatan. Soal selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Jadi ini mengapa kepatuhan terhadap standar etik sangat penting untuk berfungsinya perekonomian pasar di masa depan. Ya, jadi gini, standar etik itu kan menjalankan fungsi yang sangat penting gitu dalam praktik. Nah, tanpa adanya kepatuhan terhadap standar etik ini, perekonomian akan runtuh secara dramatis. Nah, makanya oleh karena itu, mematuhi aturan etika menjadi sangat penting tuh untuk memastikan kelancaran berjalannya ekonomi pasar di masa yang akan datang. Sekian. Cukup sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan nanti melalui pertemuan kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.